Yang pertama yaitu ada poin kehidupan bangsa Indonesia pada zaman prasejarah. Zaman prasejarah adalah zaman sebelum adanya sejarah. Pra artinya sebelum. Zaman prasejarah ditandai dengan tidak adanya bukti-bukti atau keterangan-keterangan tertulis yang mengungkapkan peristiwa yang terjadi pada masa itu. 1. Jenis manusia purba di Indonesia dan budayanya. Yang pertama yaitu ada Pithecanthropus erectus, serta ada Homo solensis dan Homo wagekensis. Yang kedua ada kebudayaan manusia purba. Ada kebudayaan ngandong, ditemukannya kampak, genggam, dan berbagai peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk. Serta kebudayaan pacitan benda yang ditemukan yaitu alat seperti kapak tetapi tidak bertangkai. Yang ketiga yaitu pembagian zaman prasejarah di Indonesia, yaitu ada zaman batu. Pada zaman batu alat-alat dibuat dari batu. Serta zaman logam, kemampuan manusia membuat alat-alat dan benda-benda dari logam ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia terus berkembang. Ada poin yang kedua yaitu proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Pada abad pertama Masehi, di Asia terdapat dua pusat perdagangan yang ramai yaitu Cina dan India melalui Selat Malaka. Ada beberapa teori yang menjelaskan terkait proses masuknya pengaruh Hindia-Buddha ke Indonesia. Antara lain yaitu ada teori dekolonisasi atau teori kesatria. Yang kedua ada teori Waisa atau golongan pedagang. Yang ketiga itu ada teori Brahmana, golongan agama. Serta yang keempat ada teori arus balik. Di sini ada poin yang ketiga yaitu pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Islam. Menurut buku Sejarah Indonesia Periode Islam oleh Ricu Siddiq dan kawan-kawan, sejarah mencatat bahwa sejak awal Masehi, pedagang-pedagang dari Hindia dan Cina sudah memiliki hubungan dagang dengan penduduk Indonesia. Adapun beberapa perkembangan kerajaan Islam meliputi di Sulawesi masuknya melalui masyarakat Gotalo, serta di Kalimantan Tengah bukti kedatangan Islamnya adanya Masjid Ki Gede. Di urutan ke barat timur masuknya di Perlak bagian utara Sumatera. Di Jawa masuknya melalui pesisir utara Pulau Jawa. Serta kemudian di Kalimantan melalui Pontianak oleh Sultan Syarif Abdurrahman. Dan yang terakhir yaitu di Kalimantan Timur Islam masuk melalui kerajaan Kutai. Di sini ada poin selanjutnya yaitu zaman kolonial Belanda. Serta pada akhir abad ke-18, VOC mengalami kemunduran akibat kerugian yang sangat besar dan memiliki utang yang sangat besar. Hal ini diakibatkan oleh beberapa yaitu persaingan dagang dari bangsa Perancis dan Inggris, serta penduduk di Indonesia terutama Jawa menjadi miskin. Pedagang gelap merajalela dan menerobos monopoli perdagangan VOC, serta pegawai-pegawai VOC yang banyak melakukan korupsi. Dan yang terakhir yaitu VOC mengeluarkan anggaran belanja yang cukup besar untuk memelihara tentaranya dan para pegawainya. Di sini ada poin yang yaitu penduduk Jepang dan perjuangan untuk merdeka, pengaruh kebijakan politik Jepang. Para tentara Jepang mereka akan mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya untuk memacu dan mempercepat proses perjuangan, serta pengaruh kebijakan ini sangat besar karena BPUPKI menjadi wadah bermusyawarah tokoh-tokoh nasional dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Kesempatan ini tak akan disia-siakan. Adapun manfaat lain dari kebijakan Jepang dalam politik yaitu diangkatnya tokoh-tokoh Indonesia untuk menduduki jabatan terpenting seperti Chung Sangi-in atau Dewan Penasehat Pusat, serta Sumubo Departemen Urusan Umum, serta Naimubu Departemen Dalam Negeri. Dan adapun pengaruh kebijakan militer, pendidikan militer yang diberikan Jepang telah mempercepat pergerakan kebangsaan Indonesia sehingga menuju negara nasionalisme dan merdeka. Di sini ada perlawanan rakyat terhadap Jepang, bentuk kehidupan rakyat
mendorong timbulnya perlawanan-perlawanan rakyat. Ada beberapa tempat seperti pada awal penduduk Jepang di Aceh pada tahun 1942, serta di Karangampel, Sindang, Kabupaten Indramayu tahun 1943, dan Sukamana, Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1943, dan Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Zaman kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno, memaksa Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan, paling lambat itu tanggal 16 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 pagi, para rombongan Soekarno, Mohatta, dan para pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda keluar dari rumah Laksamana Maeda dengan diliputi kebanggaan. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Acara yang direncanakan pada upacara bersejarah itu adalah yang pertama pembacaan teks proklamasi, yang kedua pengibaran bendera merah putih, yang ketiga sambutan wali kota yakni Suwiryo dan Dr. Andes Muwardi dari keamanan. Hari Jumat tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno dan Mohatta keluar ke serambi depan, diikuti oleh Ibu Fatmawati. Soekarno dan Mohatta maju beberapa langkah. Soekarno mendekati mikrofon untuk membacakan teks proklamasi. Selanjutnya ialah masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai 1959. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah sering terjadinya pergantian kabinet, mulai dari kabinet Natsir, kabinet Sukiman, kabinet Wilopo, kabinet Ali Sastromijojo I, kabinet Burhanuddin Harahap, kabinet Ali Sastromijojo II, dan kabinet Juanda. Penyebab utama terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diterapkan memang bersifat multipartai. Pada zaman demokrasi ini, pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan dan penampilan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu, yakni PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Selanjutnya masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1965. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dan Angkatan Darat. Pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda atau Trikora. Kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa demokrasi terpimpin antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, komplek olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung. Masa Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998. Pembangunan menjadi prioritas kebijakan pemerintah Orde Baru. Program berupa rencana pembangunan 5 tahun menunjukkan adanya pelaksanaan tahap demi tahap pembangunan yang dilakukan dengan prioritas pembangunan tertentu. Pada masa ini, sistem kepartaian disederhanakan oleh pemerintah Orde Baru sejak awal tahun 1970-an ke dalam 3 partai. Pada akhir masa Orde Baru, terjadi krisis ekonomi, kemudian terjadinya KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan tuntutan demokrasi menjadi alasan gerakan mahasiswa yang akhirnya menjadikan orde ini diganti dengan Orde Reformasi. Masa reformasi pada tahun 1998 sampai sekarang. Reformasi lahir sebagai reaksi langsung terhadap krisis multidimensional yang melanda Indonesia, sekaligus adanya tuntutan untuk terjadinya perubahan-perubahan di Indonesia dalam berbagai bidang seperti sosial, budaya, politik, dan lain-lain.
Terhitung sejak tergantinya Orde Baru ke Reformasi hingga pemilu tahun 2014, ada 4 tokoh yang menjadi Presiden Republik Indonesia seperti B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Perkembangan Indonesia pada masa reformasi termasuk negara yang memiliki sejarah yang panjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.